Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang waktu Taiwan jam 4 sore ya. Jam 4 sore aktivitas saya di kamar mengganti pampers pasien karena setelah pasien saya di rumah sakit selama 8 hari dan setelah pulang juga jalannya masih susah ya, masih nggak ada tenaga. Jadi kalau ganti pampers saya harus di atas ranjang ya, mengganti pampers pasien di atas ranjang. Kalau untuk pergi ke toilet sekarang susah ya, dan saya juga nggak mampu ya kalau mapahnya, karena dia benar-benar nggak ada tenaga sama sekali. Sebelumnya pasien saya ini bisa jalan ya, bisa jalan, dan saya juga nggak perlu mapah. Saya cuman standby di sampingnya aja, dilihatin aja gitu. Tapi sekarang sudah beda ya, beda banget ya. Kemudian dia juga sekarang kalau BAB atau kencing itu nggak ngomong. Sebelumnya kalau dia lagi duduk di kursi terus bangun, saya tanya mau ngapain kayak gitu, terus dia jawab mau ke kamar mandi, mau ke toilet gitu. Tapi sekarang kalau dia pingin bangun dari kursi kayak gitu, ditanyain itu nggak ngomong teman-teman, nggak jawab. Saya di sini kan menjaga 2 pasien ya teman-teman, Akong sama Ama. Kalau Akongnya itu umur 93 tahun dan ini Ama 87. Tapi kalau Akong itu dia nggak punya penyakit apa-apa, ada sedikit pikun tapi nggak parah seperti Ama ini ya. Dia juga nggak punya sakit apa ini, gula darah, darah tinggi atau apapun penyakitnya itu kecuali pikun. Tapi kalau untuk Ama ini dia sakitnya itu ginjal ya, terus pikunnya parah ya, pikunnya sekarang parah. Majikan saya juga bilang pikunnya nenek itu lebih parah lah daripada Akong gitu. Terus dia juga ada sakit apa ya, kausea, darah tinggi ya, darah tinggi, dan itu dokter bilang harus cuci darah. Mungkin ada yang berpikir kalau pekerjaan saya ini menjijikkan ya, tapi saya berharap teman-teman gak berpikir seperti itu ya. Biar bagaimanapun kita yang sekarang muda ya, suatu saat nanti kita akan menjadi tua. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita saat tua nanti. Jadi saya cuman berpikir saya sekarang melakukan pekerjaan ini saya anggap suatu ibadah ya, mencari rezeki buat keluarga dengan cara yang halal sambil belajar ya. Saya kadang-kadang menangis ya teman-teman, karena orang tua saya juga udah tua ya, udah sepuh. Saya nggak bisa menjaga mereka. Jadi saya berharap, saya berdoa
Mudah-mudahan saya dan keluarga dan juga orang tua saya diberi kesehatan dan panjang umur, supaya saya ada kesempatan untuk menjaga kedua orang tua saya suatu saat nanti. Dan kenapa saya masih bertahan merantau di Taiwan? Ya, karena impian saya itu besar ya teman-teman. Karena saya sebagai ibu tunggal, sebagai ibu dan juga ayahnya anak-anak, jadi saya harus berjuang sendiri. Gak ada orang yang harus saya harapkan, andalkan untuk mencapai apa yang saya harapkan dan apa saya impikan. Siapa sih teman-teman yang gak pingin punya rumah, pingin punya ini, pingin punya itu, seperti mobil, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi saya pingin anak-anak saya itu punya tempat tinggal ya. Jadi mereka saat dari luar atau pulang kerja, mereka ada tujuan untuk pulang ke rumah gitu. Kalau punya rumah juga nggak perlu yang mewah teman-teman, cukup rumah yang sederhana. Kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Kalau misalkan kita di rumah tersebut misalkan makan dengan garam, ibaratnya nggak ada orang lain yang tahu gitu. Kalau untuk kendaraan maupun sawah, ladang, itu bukan saya nggak mau teman-teman, saya juga mau semua itu. Tapi yang paling penting itu rumah. Kalau kita punya mobil, punya sawah, ladang, tapi kalau nggak ada rumah, apa mungkin kita mau tidur di sawah, kita tidur di mobil? Kan nggak mungkin ya. Pernah nggak sih kalian mengalami hal seperti saya, yaitu diusir dari keluarga sendiri? Sumpah sakit banget teman-teman. Bahkan sakitnya itu sampai membekas teman-teman. Ibaratnya kalau kita dipukul sama orang yang benci sama kita, itu sakitnya akan hilang. Tapi kalau kita disakiti dengan kata-kata yang menyakitkan, itu sampai kapanpun itu nggak akan hilang teman-teman. Alhamdulillah dari kejadian pengusiran saya dan anak-anak saya anggap sebagai cambukan semangat untuk memiliki rumah sendiri ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, walaupun sederhana, nggak seperti TKW yang rumahnya kayak istana kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah lega teman-teman, karena rumah tersebut hasil jeripayah saya sendiri tanpa bantuan dari keluarga dan pihak-pihak lain. Dan mungkin sharingnya sampai sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.